Pemirsa, pemerintah menargetkan di tahun 2019 mendatang seluruh wilayah di Indonesia bebas dari gelap gulita. Meskipun tidak sampai 100%, paling tidak rasio elektrifikasi di seluruh wilayah di Indonesia bisa mencapai 97% dari saat ini. Kita langsung bergabung dengan Sadrina Evanalia untuk menyampaikan sejumlah berita di bidang ekonomi. Sadrina, silakan. Ya, terima kasih. Kalau sebenarnya sekali pemerintah menargetkan pada tahun 2019 mendatang seluruh wilayah Indonesia bebas dari gelap gulita. Meski tidak 100%, paling tidak rasio dari elektrifikasi mencapai 97% dari saat ini, yaitu mencapai 85% hingga 86%. Mineral meluncurkan program Indonesia Terang dalam rangka memenuhi target peningkatan rasio elektrifikasi nasional dari 85% pada tahun 2015 menjadi 97% di tahun 2019. Program ini juga menjadi bagian dari target pemerintah menyediakan akses penerangan bagi masyarakat Indonesia secara merata melalui pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan program ini berupaya melistriki 10.300 desa hingga akhir tahun 2019 nanti. Menurutnya program ini menyasar kawasan Indonesia Timur seperti Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Seperti kita tahu, kita memiliki 12.659 desa yang masih belum mendapatkan listrik secara memadai. Ini kalau dihitung adalah 16% dari seluruh desa yang kita miliki. Non PLN dan tanpa listrik itu ada 8.041 desa atau 10%. Kemudian tanpa listrik sama sekali 2.519 desa. Itu betul-betul gelap di malam hari. Artinya penerangannya penerangan konvensional, penerangan tradisional. Cuman tadi saya sebut di zoom difokuskan untuk Indonesia Timur. Kalau tidak difokuskan, maka perlakuannya akan sama dengan teman-teman lain, dan akibatnya karena megawattnya kecil, benar itu perhatiannya kecil, padahal yang menikmati wilayahnya begitu besar. Kenapa disebut bagian 35.000? Karena megawattnya juga bagian dari situ, energi barunya juga bagian dari situ. Tapi ini malah bisa mempercepat pencapaian dari program 35.000. Kira-kira gitu ya. Ketua Tim Percepatan Energi Baru Terbarukan Kementerian SDM William Sabandar menambahkan, untuk membiayai penyambungan listrik ke 10.300 desa tersebut dibutuhkan dana sekitar 400 triliun rupiah. William melanjutkan, sumber dana untuk program Indonesia Terang tidak bisa mengandalkan anggaran belanja negara karena dana yang dikeluarkan dari APBN untuk listrik desa hanya 4 triliun per tahun dan hanya cukup untuk 120 desa saja. Kita coba me-breakdown kebutuhan anggaran yang akan datang. Kalau kita lihat tadi bahwa APBN, baik yang PMN maupun program Pak Dirjen BTKI tadi bisa katakanlah sekitar 4 triliun per tahun. Itu berarti dalam 4 tahun depan akan ada sekitar 16 triliun. Jadi sekitar 40% pendanaan itu bisa di-cover baik dari penyertaan modal pemerintah lewat PLN maupun dikerjakan sendiri oleh APBN. Selebihnya itu akan datang dari sumber-sumber pendanaan lain. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Kita coba untuk yang pertama menggarap potensi investasi swasta. Jadi pelibatan IPP dalam pengerjaan program Indonesia Terang. Program Indonesia Terang ini melibatkan lintas instansi seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, serta pemerintah daerah. Pemerintah daerah bertugas memasok data seperti jumlah desa yang belum teraliri listrik, serta potensi energi baru terbarukan. Selain itu juga diminta menyediakan lahan bagi pembangkit dan jaringan transmisi, serta distribusi listrik. Tim Liputan Berita 1, Jakarta.